Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas prakarya. Bapak ucapkan pada kalian semua, siswa dan siswi kelas 7 SMPN 1 Ngabang. Kita back to school kembali, alias kembali ke sekolah lagi. Jadi hari ini kita akan masuk pada materi prakarya pertemuan pertama di semester ini. Baiklah, agenda yang akan kita bahas pada pertemuan ini ada dua, yaitu perkenalan dan pengenalan materi. Tak kenal maka tak sayang, begitu bunyi pepatah yang sering kita dengar. Oleh karena itu, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Karena Bapak adalah guru baru di sekolah ini, nama Bapak adalah Winanjar Mulyo Utomo. Kalian bisa manggil Bapak dengan panggilan Pak Anjar. Untuk informasi lain bisa dilihat pada keterangan yang ada di layar kalian. Ada fotonya juga di situ. Jadi, selama masa pandemi ini, pembelajaran masih akan dilaksanakan secara online. Kita belum bisa bertemu atau bertatap muka di kelas. Oleh karena itu, Bapak harap kalian tetap semangat dalam belajar dan selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini agar terhindar dari bahaya virus COVID-19. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, alias di rumah aja. Baik, langsung saja kita mulai pertemuan kita untuk pertemuan pertama hari ini. Karena perkenalannya sudah, maka kita langsung masuk ke pengenalan materi. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila nanti di dalam rekaman video ini terdapat suara-suara yang mengganggu atau suara-suara lain, karena Bapak merekamnya menggunakan alat yang seadanya di rumah Bapak. Jadi mohon maaf ya. Oke, kita lanjut. Pertama, kita akan mengenal apa itu mata pelajaran prakarya. Seperti yang kalian tahu, pendidikan prakarya merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik, memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan, dan memiliki keterampilan tangan untuk modal peserta didik membuka usaha. Oke, dari tadi itu kita membaca bahasa mengenai wirausaha. Apa sih wirausaha itu? Wirausaha adalah suatu kegiatan yang melibatkan kemampuan untuk melihat kesempatan-kesempatan usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, mengambil resiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakan tersebut guna meraih keuntungan pelaku wirausaha. Mohon maaf, Bapak ulang, pelaku wirausaha disebut juga dengan pengusaha. Nah, apakah kalian sudah ada bayangan pengusaha yang kalian tahu? Pengusaha itu biasanya terkenal dengan image bahwa ia adalah orang yang sukses, yang pasti kaya. Nah, itulah yang dimaksud dengan wirausaha dan pengusaha tadi. Selanjutnya, apa tujuan dari mata pelajaran prakarya? Tujuan dari mata pelajaran prakarya adalah untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap percaya diri pada siswa melalui produk yang dihasilkan sendiri. Nah, jadi dalam pelajaran prakarya, nanti kalian akan bereksperimen atau praktek membuat sebuah kerajinan atau sebuah produk yang bisa kalian hasilkan sendiri. Diharapkan setelah mempelajari mata pelajaran prakarya, maka kalian akan memiliki keterampilan dasar untuk menciptakan sebuah produk yang nantinya bisa kalian gunakan untuk berwirausaha. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi yang akan kalian pelajari pada semester ini. Tentu saja kita tidak akan membahas secara detail, tapi hanya membahas secara umum saja, sehingga nanti kalian akan mendapatkan gambaran materi apa saja yang akan kalian pelajari pada semester ini. Ya, di sini sudah ada tampilan materi semester ini. Jadi, di dalam prakarya itu biasanya hampir selalu ada 4 bab, yaitu bab kerajinan, bab rekayasa, bab budidaya, dan bab pengolahan. Kita bahas satu persatu. Bab kerajinan pada materi kali ini, di bab 1, bab kerajinan, kalian akan membahas mengenai kerajinan serat. Kemudian di materi selanjutnya adalah kerajinan tekstil. Kerajinan serat itu ada contohnya di situ, seperti yang kalian lihat ada gambarnya di situ. Nah, itu adalah contoh-contoh dari kerajinan serat.
Kerajinan serat itu adalah kerajinan yang terbuat dari bahan serat seperti kayu, kemudian sabut kelapa, kemudian sutra, dan lain-lain. Nanti di pelajaran akan kalian pelajari secara detail. Kemudian untuk kerajinan tekstil, nah kerajinan tekstil ini adalah kerajinan yang membahas secara spesifik mengenai kain contohnya, atau produk-produk tekstil seperti kain batik atau kain sutra dan lain-lain. Selanjutnya kita beralih ke bab 2. Bab 2 adalah rekayasa. Nah, di bab 2 ini kita akan mempelajari tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Nah, tentu saja kita tidak membuat rumah secara asli atau rumah beneran rumah, tetapi kita hanya akan mempelajari cara membuat rumah menggunakan alat-alat atau bahan-bahan seperti stik es krim dan lain-lain. Kita hanya akan membuat miniatur atau model lain dari sebuah rumah mini. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Bisa dilihat di gambar contoh ini, ada beberapa contoh miniatur rumah. Nah, apa fungsi miniatur rumah ini? Fungsinya adalah untuk menggambarkan rancangan sebuah rumah atau desain dari rumah yang akan dibangun. Biasanya miniatur rumah ini dibuat untuk contohnya seperti proyek-proyek besar seperti kantor dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada budidaya, bab 3. Nah, yang akan kita pelajari pada semester ini adalah budidaya tanaman sayuran. Nah, seperti yang kalian ketahui, sayuran itu banyak sekali di negara kita, di Indonesia, karena negara kita adalah negara tropis, sehingga tumbuhan yang tumbuh di negara kita itu sangat subur sekali. Apapun tumbuhannya, sangat mudah sekali untuk menanam berbagai jenis sayuran di negara kita. Nanti akan kita bahas secara detail pada bab 3 budidaya tanaman sayuran. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang bab yang biasanya sangat dinanti-nanti, yaitu bab pengolahan. Nah, pada bab pengolahan ini, materi yang akan kita bahas di sini adalah pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kemudian selanjutnya ada pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Nah, ini adalah bab masak-masak. Biasanya kalau kita pertemuan itu biasanya ada praktek masak-masak. Kalau semisal tidak COVID ya, tetapi ini karena COVID, nanti kita lihatlah bagaimana kita akan melakukan praktek, apakah nanti masaknya secara virtual atau bagaimana, kita lihat saja nanti ya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengolah buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, berbagai macam contoh di situ ada seperti minuman jus dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Nah, hasil samping buah ini artinya hasil bukan hasil utama. Misalnya contohnya dari buah nanas, ada dagingnya, ada kulitnya. Nah, hasil sampingnya adalah kulitnya. Apakah kulit nanas itu bisa diolah menjadi sebuah produk pangan atau tidak? Nah, nanti akan kita pelajari dalam bab ini. Sepertinya sudah cukup untuk pertemuan pertama ini. Apabila terdapat pertanyaan atau merasa masih kurang jelas, bisa ditanyakan langsung atau hubungi Bapak langsung di nomor WhatsApp yang sudah ada di grup masing-masing. Baik, Bapak akhiri untuk hari ini. Terima kasih.